halangan lagi ya. Oke, terima kasih untuk admin yang sudah merekod untuk ini kita hari ini. Bentar, ini saya akan pindah ke ke notebook saya supaya saya bisa nge-share. Plus saya akan bagikan untuk materinya. Saya rasa di grup boleh juga ya, saya share, maaf ini galeri. Saya akan share materi di grup, nanti teman-teman boleh sambil baca dulu. Insya Allah kita akan segera mulai. Oke, sebentar, saya akan sharekan di grup WhatsApp grup ya. Insya Allah kita akan mulai. Ini tadi agak-agak ini sedikit, kebetulan tadi ada acara sebentar di kampus, sebentar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ayat hadis akuntansi, ya. Dan saya sudah siapkan untuk materinya dan untuk bahan diskusinya, ya. Insya Allah kita akan membahas pertama, terutama terkait dengan ayat-ayat berkaitan dengan akuntansi, ya. Ini masih di kelas besar untuk ayat hadis ekonomi, ya. Saya akan buatkan di ini dulu di notebook saya, ya. Saya akan notebook saya. Mohon bersabar sebentar, ya. Abdurrahim, kita berapa jawabannya dari akademik nih? Kita sampai jam berapa? Masuknya harus jam 1, Pak. Jam 1 ya, sampai jam? Kalau di jadwal itu sampai jam 3:30, Pak. Tapi biasanya kan 1,5 jam. Iya. Iya. Karena yang benar ini 2 SKS atau 1 SKS ya? 2 SKS, Pak. Iya, kalau 2 SKS memang 1 SKS itu kan 50 menit gitu ya. Jadi kalau 3 SKS betul 2,5 jam. Tapi kalau umpamanya 2 SKS berarti 50 kali 2 berarti 100 menit. 100 menit berarti 1 jam 40 detik ya. 1 jam 40 menit gitu ya. Oke, saya sudah buka di ininya. Saya akan buka di ininya dulu. Ini agak-agak lambat dikit nih HP saya nih. Saya akan buat di ini sebentar. Penasaran nih, saya akan share di ini. Mungkin ini juga ada yang bisa bantu untuk ini, untuk nge-share materinya. Ada yang bisa bantu nggak untuk di ininya? Sambil saya saya sambil masuk di pakai notebook saya. Ini dari tadi saya coba masih belum. Abdurrahim bisa ini bantu? Bisa share screen dari situ nggak? Boleh deh, Pak. Ya, dikirim aja itunya, Pak. Ya, oke. Ini masih ongoing proses ya. Kalau di notebook saya sudah terbuka ya, sudah berjalan. Ini di HP-nya yang agak sedikit ini nih. Nggak apa-apa, nanti juga ada rekamannya juga. Nanti insya Allah teman-teman semua bisa belajar ya. Oke, sebentar. Ini baru keluar ininya nih, sebentar. Saya kirimkan ada 3 ini ya, ada 3 slide ya, ada 3 slide. Terutama di Beasiswa, statuta, progres, undangan. Jadi nggak bisa, kita harus buka di. Bentar ya. Ini problem di notebook saya nih. Katanya beginilah alam
mengajarkan kita. Ya, kita pengen cepat, on time, tapi ternyata ada aja gangguannya. Oke, saya antarkan ayat hadis di grup ya. Ayat hadis muamalah, kemudian materi yang kemarin, termasuk materi saya di DAIN yang di Muhammadiyah Islamic College Singapura. Ya, saya akan forwardkan. Dan nanti setelah forward nanti Alhamdulillah boleh bantu ya untuk sambil nge-share sambil saya masuk di ininya dulu, nanti sambil biar bisa langsung berjalan ya, karena ini kan sudah di record dan sesuai dengan jadwal, insya Allah ya kita harusnya kan jam 12.40, nanti insya Allah kita akan tambahkan dengan keterlambatan ini menjadi insya Allah kita akan sampai jam 15 on time ya, jam 15 atau jam 3 tepat ya. Nih dia muternya ini agak-agak lumayan ini. Switch, oh di sini dia bisa masuk ke switch di sini juga nih. Baik. Bentar. Oh dia masuk. Jadi on-nya di sini. Salah. Agak nyaman nih. Oke. Baik, terima kasih. Kita sepertinya sambil mulai saja ya di kelas besar, kelas ayat hadis. Dan nanti kalau agak buru-buru tuh suka ngilang biasanya nih. Dan partai 1 obrolan, agak ke bawah tadi ya. KB ayat hadis ekonomi semester 2. Baik. Mudah-mudahan, nah teman-teman bisa nanti sambil bantu, sambil bisa melihat di ininya, di filenya. Ya, saya akan mulai saja. Ya, sambil nanti ada pembukaan dan saya sementara pakai handphone dulu karena saya khawatir nanti malah di jaringannya itu kurang bagus gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ini kan. Pak, untuk materinya sudah di-share, Pak. Sudah. Materinya sudah masuk belum? Belum masuk, Pak. Bisa nggak? Materinya belum masuk, Pak. Bentar, saya perlu ulang lagi kayaknya nih. Harus sabar dalam menghadapi ini sinyal sama teknologi ini. Suka agak lambat. Ini materinya agak cukup banyak ini. Saya buat itu sekitar 30 slide. Kemudian di slide yang keduanya juga ada yang materi yang kemarin. Ya, nanti dibaca-baca aja terkait dengan al-qad ya, terkait dengan al-qad. Baik, menghemat waktu, mudah-mudahan gambar saya juga ada kelihatan ya, saya pakai 3 gadget nih.
Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini kesalahan teknis di ininya nih. Baik, saya akan mulaikan saja. Mungkin suara saya tidak terlalu ini gambarnya. Tadi di ini saya nggak bisa ini di mute malah mic saya yang di handphone. Saya akan mulaikan saja ya karena sudah direkod. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Baik, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqa wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyhu bil adl. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharras sidqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yaharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Pertama saya mohon maaf karena mungkin ada keterlambatan dan juga tadi ada kendala teknis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses pembelajaran kita ini atau di mata kuliah ayat hadis ekonomi. Nah, di pertemuan yang di kelas besar ini ya, insya Allah kita akan membahas tentang ayat dan hadis akuntansi, the celestial accounting. Ini saya mengambil juga dari istilah the celestial management di pertemuan yang telah lalu. Dan kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282 dan juga hadis Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad serta yang lainnya yang menjadi dasar bagi kita pembahasan tentang ayat dan hadis ekonomi. Baik, terima kasih dan kita awali dengan keyakinan mendalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan.
Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan telah aku ridho, ya Allah Subhanahu wa taala telah ridho menjadikan Islam sebagai din, Islam sebagai agama. Artinya bahwa Islam yang maha sempurna ini ya telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Nah, termasuk dalam masalah ya ekonomi, bisnis dan keuangan. Sehingga kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallah ilaikum. Ya, dan carilah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah jalan menuju kebahagiaan ya di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia, wa ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallah ilaikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat atau telah berbuat baik kepada kalian. Sehingga ya Islam ya tidak hanya berbicara masalah akhirat ya, akhirat kita dapat, dunia juga jangan dilupakan ya. Kenapa? Salah satu dari hadis dari Nabi SAW ya, beliau pernah bersabda, nikmal malu salih li abdi salih ya, sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada pada hamba-hamba yang saleh. Artinya bahwa Islam itu juga mengatur tentang masalah keduniaan, termasuk masalah economic ya, business and finance. And our subject today ya, we will talk about the verses and hadis ya, accounting ya, atau ayat dan hadis akuntansi. Bagaimana nih sebenarnya akuntansi dalam Islam, khususnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Apakah dia hanya sebagai semacam etika saja, semacam norma saja, atau mungkin Islam itu memiliki satu model akuntansi yang memang unik ya, yang berbeda dengan yang lainnya? Baik, teman-teman semuanya, kita akan berbicara lebih detail tentang akuntansi, dan tentu saja kita awali dengan definisi dari akuntansi itu sendiri. Nah, banyak sekali nih ya definisi yang disebutkan oleh ya para tokoh, kemudian juga asosiasi dan lain sebagainya. Tentu saja saya awali dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Ya, KBBI mencatat bahwasanya akuntansi adalah teori dan praktek perakunan ya, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman ya, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan akuntan, atau juga seni pencatatan dan pengiktisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi ya. Jadi kalau kita mengambil dari definisi dari akuntansi di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita pahami bahwa akuntansi itu adalah ya ilmunya berarti ilmu tentang bagaimana mencatat, kemudian nanti menganalisis, kemudian juga mengikhtisarkan dan menjadikan atau membuat sebuah laporan keuangan ya. Ringkasnya seperti itu. Kemudian saya ambil juga dari Accounting Standard Board ya, di FASB ya, yang mengatakan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi di FASB ini lebih cenderung kepada fungsi daripada akuntansi itu sendiri, yaitu melihat bagaimana informasi tentang keuangan kemudian untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi atau keputusan bisnis di periode berikutnya. Nah, kemudian juga saya ngambil dari bahasa Suharjono juga dari Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant ya, public accountant ya. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya akuntansi itu adalah seni mencatat. Ya, berarti dicatat dulu ya. Nah, ini penting teman-teman semuanya untuk nanti kita lihat ayat dan hadisnya ya. Jadi
mencatat, kemudian menggolongkan, kemudian mengisahkan transaksi serta peristiwa yang sifatnya keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginvestasikan hasil-hasilnya. Nah, dari sini kita juga menemukan bahwasannya yang namanya akuntansi berarti ya, hasil akhirnya nanti ada laporan keuangan ya. Di mana laporan keuangan itu nanti dia akan dijadikan satu kebijakan atau satu ukuran atau satu pertimbangan dalam memutuskan sebuah keuangan atau sebuah kebijakan keuangan. Oke. Nah, banyak lagi definisi akuntansi yang disebutkan. Saya sudah kirim ini sampai 2 kali tadi, mohon maaf di grup WA-nya ya, karena biasalah problem sinyal kadang menjadi problem sekali di sini itu ya. Jadi banyak sekali definisi yang digunakan yang saya letakkan juga di sini tentang akuntansi itu sendiri ya. Saya ambil yang 2005 saja. Ini ada Sofyan Harahap menyatakan bahwa proses identifikasi atau proses mengidentifikasikan, mengukur, menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam pertimbangan atau dalam mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil sebuah kesimpulan oleh para pemakainya. Ya, lagi-lagi Sofyan dan juga nanti ada beberapa definisi yang lainnya itu lebih mendefinisikan akuntansi itu kepada fungsinya. Ya, fungsinya adalah apa? Ya, namanya juga akuntansi. Kita lihat laporan keuangan, berarti dengan melihat laporan keuangan itu kita akan melihat bagaimana apakah perusahaan itu dia sehat atau tidak sehat ya. Kalau sehat berarti langkah berikutnya itu seperti apa? Kalau misalnya defisit berarti langkah berikutnya itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan. Nah, ini definisi-definisi yang digunakan untuk akuntansi. Nah, kemudian tidak lupa juga saya sebutkan juga salah satu dari istilah yang sekarang menjadi satu bidang ilmu, yaitu akuntansi syariah. Nah, ini menarik juga ya, ketika biasa kalau di kampus lain, nah ini mungkin bisa dikatakan sebagai kelebihan. Kenapa? Teman-teman semuanya itu belajar di program studi ekonomi syariah di UPN Veteran Jakarta ini. Ya, kenapa? Karena ada di sana menggunakan istilah apa? Istilah syariah, ekonominya pun ekonomi syariah, sehingga akuntansinya pun juga akuntansi syariah. Nah, tentu saja yang namanya istilah akuntansi syariah, jadi bukan hanya nama ya, tetapi dia juga adalah apa? Adalah istilah yang memang khas, yang tidak ada di bagian lainnya atau di sumber ilmu lainnya gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi penting sekali juga kita untuk melihat bagaimana sebenarnya definisi dari akuntansi syariah. Tahu tadi akuntansi itu adalah dikata accounting. Nah, sementara dalam bahasa Arab ya itu istilah umumnya adalah muhasabah. Wah, kalau Ramadan kita dengar istilah ini muhasabah, bahasa lainnya adalah introspeksi. Nah, accounting dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah muhasabah yang dia berasal dari apa? Berasal dari apa yang disebut dengan kata-kata hasaba atau hasaba, hasiba, muhasabah. Nanti yang teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab itu nanti dia jenisnya adalah masuk ke dalam apa yang disebut dengan masdar, yaitu apa? Yaitu asal dari kata ya, asal dari kata, yaitu hasaba, bisa hasaba yuhasibu ya, atau juga hasaba, hasiba, muhasabah ya. Hasaba bisa juga hasban atau hisabatan. Ada yaumul hisab. Kemarin kalau Ramadan itu ada namanya itu ru'yah dan hisab. Hisab itu artinya menghitung, ya, mengkalkulasikan, mendata, dan juga menghisab. Menghisab itu artinya bukan menghisab pakai P ya, tapi pakai B ya. Menghisab artinya itu adalah menghitung. 30 hari, 29 hari, itu namanya menghisab. Nah,
kata ahsaba itu juga artinya menjaga atau berusaha mendapatkan. Sama juga dengan ihtasaba atau ihtisaba. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban itu artinya adalah mengharapkan pahala di akhirat dengan menerima buku dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada beberapa ayat terkait dengan apa? Hasaba yuhasibu atau hasaba hasiba yahsibu muhasabatan. Intinya adalah accounting atau akuntansi dalam bahasa Arab itu artinya adalah atau bahasa Arabnya adalah muhasabah. Ingatlah kalau teman-teman di Rohis atau di LDK itu biasanya tahu muhasabah. Muhasabah artinya itu introspeksi, artinya menghitung dari sisi amal baik kita dengan amal buruk kita itu dihitung. Hitungan accounting itu adalah muhasabah. Nah, sedangkan saya ambil juga definisi dari Harahap ya tahun 2005 secara terminologi bahwa akuntansi syariah itu adalah akuntansi yang pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Artinya sistem akuntansi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam. Nah, kemudian prosesnya sendiri ini diambil dari fatwa ya bahwa akuntansi syariah adalah kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yang tidak mengandung kezoliman, ya, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur maisir, perjudian, gharar dan uqud al-muharramah dan akad-akad yang diharamkan lainnya. Nah, ini teman-teman semuanya definisi dari akuntansi ya, dari akuntansi itu ya, dan akuntansi syariah. Nah, ini yang saya sebut dengan istilah ternyata akuntansi itu dalam bahasa Arab itu adalah hisab atau saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-12 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walita'lamu adadasina wal hisab ya, dan kalian itu akan mengetahui hitungan ya atau bilangan dari tahun juga perhitungannya. Nah, ini nanti biasanya berlaku pada pada penghitungan Ramadan, Syawal, kemudian nanti bulan-bulan haji dan yang lainnya. Ya, demikian juga dalam surat At-Tolak ayat ke-8 juga dikatakan fahasabnaha hisaban syadida. Ya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras. Artinya sudah dihitung ya amal baiknya, amal buruknya gitu ya. Nah, maka kalau amal buruknya itu lebih banyak, maka kemudian akan dihisab dengan hisab yang syadid ya, yang tegas sebenarnya itu ya. Kalau salah ya disalahkan, kalau benar ya dibenarkan. Kalau umpamanya ada unsur kecurangan ya sampaikan itu adalah kecurangan. Kalau ada itu memang benar maka harus dibela. Nah, demikian juga dalam surat Al-Insyiqaq ayat Al-Insyiqaq ya ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir fasaufa yuhasabu hisabay yasira ya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ini biasanya hisabay yasira atau hisabas sa'ira gitu ya. Jadi ada hisab yang yasir, yang mudah ya. Artinya apa? Bahwa ayat-ayat terkait dengan hisab ya, muhasabah ya, itu merujuk kepada bilangan atau perhitungan yang dia itu ketat ya, teliti, akurat dan yang pasti accountable ya, betul-betul bisa dihitung atau accountable itu biasa lebih diterjemahkan sebagai bisa dipertanggungjawabkan, accountable ya, bisa diakuntansikan, artinya bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Oke, ini adalah sebelum kita bicara tentang ayat dan hadis terkait dengan akuntansi ya. Oke, yang berikutnya saya ambil juga in English. I get from or I cite from American Accounting Association ya, Triple E ya. Mereka mencatat bahwasanya accounting adalah
the identification, recording, classification, interpreting, and communication economics, even as to permit user to make informed decision. Sama ya. Jadi fungsinya tentang bagaimana informasi keuangan kepada pemilik atau kepada stakeholders, dan juga memberikan juga satu informasi itu atau informasi itu akan dijadikan sebagai decision, sebagai pengambilan kebijakan atau keputusan untuk periode berikutnya. Nah, sedangkan Islamic accounting, the accounting process which provide appropriate information, not necessarily limited to financial data, to stakeholders of an entity, which will enable them to ensure that the entity is continuously operating with the bonds of Islamic Sharia and delivering on its socio-economic objective. Nah, ya, jadi saya kasih bold di situ, the bonds of Islamic economic or Islamic Syariah. Ya, jadi sistem akuntansi yang pada dasarnya dalam proses teknisnya itu sama, tetapi dia dalam bingkai Syariah atau Islamic economic atau Islamic accounting. Nah, bedanya di nilai dan juga nanti teori-teori yang dikembangkan, sehingga dari definisi ini kita menemukan atau kita bisa mencatat bahwasanya ekonomi syariah, spesifiknya adalah akuntansi syariah, dia bukan hanya sebatas norma, dia bukan hanya sebatas etika, tetapi para tokoh, para sarjana muslim di masa lalu sudah mengembangkan bagaimana sistem akuntansi syariah. Oke, itu perlu dicatat ya, atau saya ulang lagi sama bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah, tetapi sistem ekonomi yang dibangun juga dari paradigma syariah atau paradigma Islam. Nah, sama dengan sistem akuntansi syariah. Akuntansi syariah dia bukan hanya sistem akuntansi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah saja, tetapi dasar pemikirannya, kemudian juga pondasi bangunan ilmunya itu adalah nilai-nilai syariah yang kemudian dia meliputi dari awal sampai akhir proses akuntansi itu sendiri. Nah, itu definisi dari akuntansi dan akuntansi syariah. Berarti secara ringkas akuntansi itu apa? Akuntansi pokoknya mencatat prosesnya gitu ya, mencatat, kemudian mengklasifikasikan, kemudian menganalisis, kemudian membuat laporan keuangan, kemudian evaluasi kembali. Nah, terus-menerus seperti itu siklus akuntansi. Bedanya dengan syariah atau akuntansi syariah, sistem akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah sebagai basic pemikirannya, basic teorinya, dan dalam teknis pelaksanaannya pun dalam bingkai syariah. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan. Nah, setelah berbicara tentang definisi akuntansi, berikutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi. Nah, teman-teman semuanya ini perlu diperhatikan karena kita akan mengkonvert kita akan memindahkan satu teori tentang akuntansi, kemudian nanti kita akan lihat di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis, sehingga tidak sembarangan, dalam artian tidak boleh kemudian bahasa ininya adalah semacam ayatisasi. Oh, cari ayatnya, oh masalahnya ini cari ayatnya, tidak hanya seperti itu, tapi diawali dengan pemahaman terhadap sesuatu yang akan dicari ayatnya. Nah, baru kita betul-betul mengambil ayat yang sesuai. Nah, ketika bicara tentang ayat akuntansi, maka kita harus paham dulu tentang apa? Prinsip-prinsip akuntansi. Nah, ini penting sekali Pertama adalah prinsip entitas ekonomi Maknanya bahwa perusahaan merupakan entitas ekonomi yang berdiri sendiri, bahkan terpisah dari entitas ekonomi pribadi pemilik.
Ya, jadi perusahaan itu dia satu entity, mudah-mudahan paham entity. Entity kalau nanti dalam bahasa Arab itu disebut dengan syakhsiyah iktibariyah, ya, atau kita dalam perspektif ilmu hukum itu disebut dengan disebut dengan subjek hukum, ya, subjek hukum. Jadi perusahaan sebagai entitas ekonomi yang terpisah dengan entitas ekonomi pribadi milik atau pribadi pemilik. Misalnya saya punya rumah gitu ya, rumah itu milik pribadi. Oh, berarti itu adalah entitas dari rumah itu adalah memang milik pribadi, ya, sehingga ya mau dia mau jual mau apa kan tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata rumah, saya punya rumah satu lagi misalnya, ternyata itu adalah rumah perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan yang membeli rumah tersebut, maka itu adalah kepemilikan dari sebuah perusahaan, maka automatically ya bahwa rumah tersebut adalah milik dari sebuah perusahaan, dan nantinya setiap tahun dia akan dicatat sebagai aset perusahaan. Kemudian nanti apakah nilainya itu mengalami penurunan gitu ya. Ketika dijual pun juga dia harus nanti hasilnya itu akan kembali lagi ke perusahaan dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan seluruh transaksi perusahaan tidak boleh digabungkan dengan transaksi pribadi baik dalam hal utang ataupun kewajiban. Nah, ini biasanya berarti kita bicara tentang ya sebuah perusahaan yang ideal gitu ya, bahwa perusahaan ideal itu ya dia dipisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Ya kalau perusahaan yang besar jelas, perusahaan menengah juga jelas, perusahaan yang mungkin kecil ini ada beda-beda nih. Jadi nanti kalau teman-teman memang sudah punya usaha, punya bisnis, ya sebaiknya dipisahkan, ini uang pribadi, ini uang perusahaan ya. Walaupun itu nanti usaha sendiri itu juga perlu dicatat gitu ya. Apalagi kalau namanya kerjasama lebih dari 2 orang. Oke, jadi prinsip dalam akuntansi ini adalah prinsip entitas ekonomi, bahwasanya perusahaan itu juga satu entitas ekonomi yang kedudukannya itu dia sama dengan pemilik individu. Walaupun dia tidak ada jasadnya atau mungkin dia tidak ada kayak orangnya gitu, tapi dia adalah entitas ekonomi yang juga setara dengan manusia itu sendiri gitu ya. Nanti pemahaman terhadap ini itu hampir dia akan bertemu dengan apa yang disebut dengan zakat perusahaan. Ya, jadi intinya perusahaan adalah entitas tersendiri yang terpisah dengan individu, ya baik pemiliknya ataupun kelompoknya, gitu ya. Oke, yang kedua, bahwa prinsip periode akuntansi. Jadi penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi atas periode tertentu. Ya kita tahu lah ya, berarti prinsip yang kedua ini adalah periodik, di mana beberapa perusahaan misalnya memulai dari bulan Januari ya sampai ke bulan Desember ya, rata-rata seperti itu. Tapi nanti ada juga beberapa universitas atau kampus atau lembaga pendidikan yang mulainya itu dari mulai masuk mahasiswa gitu ya, atau siswa dari mulai misalnya September sampai Agustus. Ini tidak masalah, yang penting dia adalah periodik ya. Jadi periodiknya itu prinsip perusahaan dapat membuat perencanaan yang tepat untuk periode selanjutnya. Jadi standar siklus akuntansi ini ya 1 tahun. Nah, nanti kita akan bicara prinsip ini ayatnya ada nggak ya? Seperti itu. Jadi kita pelajari prinsip akuntansinya dulu. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip biaya historis, bahwasanya pencatatan biaya dilakukan dengan menggunakan harga perolehan atau akuisisi. Ya, misalnya Anda ingin membeli sebuah buku, maka penjual menawarkan harga 100.000, tetapi dengan negosiasi menjadi memperoleh harga 80.000, maka harga yang dicatat dalam akuntansi adalah harga 80.000 rupiah. Nah, ini nanti terkait dengan kejujuran dan juga nanti data yang betul-betul valid tanpa adanya manipulasi. Ya, jadi bukan hanya norma, bukan hanya etika, tetapi akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang dia unik, yang berbeda dengan sistem akuntansi yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak memisahkan antara akhlak, antara adab, antara norma, antara etika dengan teknis atau dengan proses akuntansinya itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip satuan moneter. Jadi bahwa pencatatan dilakukan dengan bentuk mata uang.
uang. Ya, tentu saja di sini berarti adalah rupiah kalau di Indonesia. Jadi pencatatan hanya sebatas hal yang dapat dinilai dengan uang. Jadi yang tidak dapat diuangkan dalam artian tidak ada value-nya, maka dia tidak bisa dicatat dalam sebuah sistem akuntansi. Saya rasa ini paham semuanya lah ya. Sehingga nanti kalau kita belajar di fikih muamalah di awal tentang definisi atau takrif dari harta, maka dikatakan apa? Kullu syai'in lahu qimatin. Segala sesuatu ya yang memiliki nilai. Nah, nilai di sini adalah nilai materi ya. Dalam hal ini adalah bisa diukur dengan uang. Oke, yang kelima ada prinsip kesinambungan usaha, bahwasanya proses pencatatan dilakukan secara terus-menerus secara konsisten oleh suatu perusahaan selama perusahaan itu tidak bangkrut atau pailit. Nah, nanti kita sudah menemukan nih kesinambungan usaha, berarti bahwasanya ada dawam ya, ada dalam artian itu kesinambungan sustainable ya, berterusan dalam proses akuntansi ini ya. Demikian juga yang keenam terkait dengan pengungkapan penuh ya, tentang informasi yang disajikan atau informasi yang disajikan, dia harus informatif dan dimasukkan keseluruhan tanpa kecuali. Nanti ada beberapa terkait dengan keuangan itu berapa persen gitu ya. Biasanya tidak lebih dari 2,5% atau 1 sampai 1,5%, maaf ya, untuk sesuatu yang dimaafkan ya. Jadi pengungkapan penuh itu artinya ya semua dicatat ya, sampai istilahnya kembalian misalnya Rp500 itu juga harus dicatat. Nah, ini detailnya dari sebuah akuntansi. Nah, pengakuan pendapatan. Ini biasanya terkait dengan ketika perusahaan itu dia sudah mendapatkan keuntungan, bahwasanya pendapatan dapat diakui jika terdapat informasi jumlah atau nominal yang pasti dan dapat diukur secara tepat dengan penjualan yang dilakukan harus dicatat jumlah barang, harga barangnya, sehingga diketahui pasti pendapatan yang diperoleh. Ya jelas lah ya. Nah, ini nanti sistem akuntansi ataupun manajemen keuangan di rumah tangga ataupun juga di mahasiswa ini penting juga ya. Dapat uang jajan dari orang tuanya berapa, mungkin sambil dapat dagang sampingan berapa, nanti untuk pengeluaran misalnya untuk beli apa nih ya mungkin makan gitu ya. Kalau udah ada makan berarti mungkin untuk jajan, karena mungkin ada untuk nonton, atau mungkin lagi nabung pengen beli handphone dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus dihitung ya. Wah, saya dapat bonus nih dari THR nih, dari orang tua atau dari paman atau dari tante atau dari siapa. Wah, langsung dicatat masuk ke pendapatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga sebenarnya sangat dilakukan seperti apa? Oh, nanti sebentar ya. Prinsip mempertemukan juga terkait dengan mempertemukan antara pencatatan jumlah pengeluaran dan pendapatan yang diterima agar diketahui keuntungan yang diperoleh. Nanti ada neraca jalur ya, di mana kita akan melihat bagaimana ada debitnya, ada kreditnya. Nanti kita lihat, wah ini kayaknya banyakkan ininya nih, banyakkan defisitnya nih kayaknya nih. Itu nanti bisa dilihat dari sistem akuntansi ya. Konsistensi terkait dengan prinsip yang digunakan secara tetap dan konsisten ya, bahwa laporan keuangan nanti yang disajikan itu tidak berubah dalam hal prosedur, kemudian metode atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ya. Dan yang ke-10 adalah prinsip materialitas, di mana pencatatan dilakukan bernilai nominal atau dilakukan secara material. Nah, sebelum dilanjut mungkin teman-teman saya ulang lagi, kenapa harus mengetahui prinsip-prinsip akuntansi ini? Karena kita akan membahas tentang ayat dari akuntansi, sehingga harus paham, oh entitas ekonomi berarti ayat yang terkait dengan entitas ekonomi ini apa ya. Kemudian periodik akuntansi ya, periode akuntansi ini ada nggak ya. Kemudian biaya historis ada nggak nih. Kemudian prinsip satuan moneter ada nggak nih ya. Kemudian kesinambungan usaha ada nggak nih ya. Pengungkapan penuh ada nggak nih. Pengakuan pendapatan ada nggak nih. Prinsip mempertemukan ada tidak ayat dan hadisnya. Konsistensi materialitas ada nggak nih ya. Misalnya wah belum
belum ditemukan nih akun keberkahan. Wah, ya karena keberkahan itu dia nggak bisa dihitung gitu ya, tidak bisa dinominalkan berapa nih keberkahan. Dia sifatnya itu abstrak sehingga ya tidak otomatis dia tidak masuk ke dalam ya sistem akun dari akuntansi itu sendiri. Nah, kecil banget ini, nanti boleh dibaca ya. Ini adalah juga prinsip-prinsip ekonomi yang saya ambil dari asosiasi ya akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia IAI ya IAI ya, tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam akuntansi. Sekali lagi, misalnya di sini nomor accrual accounting ya, bahwasanya atau akuntansi akrual di mana dampak ekonomi asal transaksi wajib dicatat pada saat terjadi bukan pada waktu kas diterima. Jadi ketika terjadi ya dicatat gitu ya, bukan ketika kas diterima uangnya nanti, tapi sudah dicatat itu sebagai sebuah kekayaan atau sebagai sebuah piutang. Nah ya, ini tidak perlu saya bacakan karena intinya juga tidak jauh berbeda, bahwasanya prinsip-prinsip akuntansi inilah nanti yang kemudian kita matchkan ya, kita cari ayat serta hadisnya terkait dengan apa, dengan prinsip-prinsip dari sistem akuntansi ini. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan dari sistem akuntansi ini, kita berlanjut ke fungsi ya. Nah, mungkin ada yang belum paham atau mungkin sudah agak lupa gitu ya, fungsi dari akuntansi kenapa sih harus dicatat segala. Nanti ini juga kita akan dapatkan juga ayat-ayatnya terkait dengan hal ini ya. Minimal pertama adalah rekaman laporan. Jadi fungsi dari akuntansi ya, rekaman laporan itu adalah akuntansi menjadikan atau menjadi sebuah rekaman laporan yang mencatat atau merekam ya transaksi secara sistematis dan kronologis. Jelas ya. Kalau sekarang dengan sistem atau dengan software akan lebih mudah lagi ya. Kita tinggal mengentry datanya saja ya. Hari ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Ya hari kemarin pengeluaran berapa, masuknya berapa. Besoknya nanti berarti dicatatnya ya, bukan hari ini. Itu yang pertama. Jadi ada buktinya, ada rekodnya, ada rekam jejaknya ya dalam laporan itu. Yang kedua, fungsi dari akuntansi itu adalah menjaga dan melindungi properti. Ini juga sangat jelas sekali ya, bahwasanya akuntansi itu menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki secara real. Nah, ini pentingnya. Misalnya perusahaan membeli mobil satu, setelah 6 bulan dia akan ada penyusutan asetnya, itu akan menyusut setelah 1 tahun juga sama. Nah ini pentingnya ya, menjaga otomatis ini ada berapa nih gitu, atau mungkin ada yang hilang atau ada yang rusak, maka harus dicatat di sistem akuntansi. Jadi dia menjaga dan juga melindungi properti atau aset dari sebuah perusahaan. Nah yang ketiga adalah meeting legal, artinya akuntansi berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang nanti akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Maksudnya adalah bahwa tadi ketika semua aset itu dicatat ya, kemudian nanti ada laporan ke bisa pemilik saham atau mungkin dewan komisaris atau mungkin awal dulu kepada direktur utama. Nah, nanti kemudian itu sebagai bukti legal laporan dan sistem dari pencatatan dari aset, keuntungan ataupun kerugian sebuah perusahaan. Nah, klasifikasi yang berikutnya yang keempat, yaitu akuntansi sebagai klasifikasi yang berhubungan dengan analisis secara tersistematis dari data yang sudah tercatat tadi ya, keuntungan berapa, kemudian kerugian berapa, kemudian penyusutan aset berapa, kemudian mungkin ada bukan penyusutan tapi ada barang atau aset yang hilang gitu ya, atau mungkin juga ada semacam kayak penipuan sehingga mengalami kerugian, kemudian nanti berarti membuat laporan keuangannya secara publik atau kepada publik gitu ya. Kemudian nanti kalau biasa kalau sudah perusahaan sudah go public atau kepada para pemegang saham, kepada
kepada ya pemilik atau kepada minimal di awalnya adalah di internal yaitu direktur utama atau mulai dari mungkin manajer keuangan. Nah, ada di sana ada kayak semacam klasifikasi ya. Nah, yang kelima yaitu meringkas, artinya tadi laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran, kredit, debit dan sebagainya, ya penyajian data rahasia dengan cara dimengerti dan guna untuk internal maupun eksternal dari laporan akuntansi itu sendiri. Jadi kita bisa lihat pada neraca saldonya, kemudian laporan laba rugi gitu ya. Nah, ini semuanya bisa dilihat ya berdasarkan ringkasan dalam akuntansi. Laporan keuangannya panjang banyak, kita ujungnya itu ya udah keuntungan berapa, kemudian liabilitasnya atau asetnya berapa, kemudian keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, berarti defisit atau surplus, itu berarti di ringkasan di akhirnya. Jadi kita tahu nggak perlu panjang-panjang, hari ini beli ini, hari ini menggaji ini, hari ini dapat masukan ini, kepanjangan gitu. Ya udah 1 tahun berapa nih keuntungannya, berapa kerugiannya, defisit atau surplus, selesai. Nah, itu fungsi dari akuntansi. Nah, tujuannya apa? Wah, kita langsung masuk juga ke akuntansi syariah gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya sama, tidak jauh berbeda ya. Ketika kita berbicara tentang tujuan dari akuntansi syariah ya, ini adalah pengembangan dari tujuan dari akuntansi itu sendiri. Mirip dengan fungsi. Kalau fungsi itu dia dalam prosesnya, sementara tujuan itu ya yang dituju gitu ya. Tujuannya apa sih? Oh, ternyata sistem akuntansi syariah itu tujuan utamanya atau tujuan yang pertama itu adalah hifdzul mal atau hifdzul amwal. Apa itu? Yaitu memelihara harta. Ya, kenapa? Karena kita tahu ya tadi di surat Al-Baqarah ayat 282 itu ya merupakan sebuah keniscayaan atau bahasa lainnya adalah keharusan untuk menjaga harta dan menghilangkan keraguan-raguan. Tadi ya minimal ayatnya sampai kepada faktubu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi dengan secara tidak tunai ya, maka tuliskanlah. Nah, keperintah untuk menulis itu kan memang untuk menjaga jangan sampai uang yang diutangkan itu terlupa ya, atau mungkin hilang atau mungkin lalai ya, maka harus ditulis ya. Nah, kalau ditulis tentu saja orang tidak akan ragu lagi ya. Pada hari ini misalnya perusahaan membeli satu mesin ya seharga misalnya 500 juta, kan udah ditulis, oh tahunnya akan misalnya 1 tahun berikutnya 5 tahun, oh ternyata beli mesin ini adalah misalnya di bulan Mei 2022. Nah, berarti di bulan Desember 2022 dia mengalami penyusutan nih asetnya nih, berapa nih kira-kira nih ya. Demikian juga ketika misalnya perusahaan itu dia mengambil pembiayaan syariah. Nah, kali ini sebenarnya tidak dilakukan lagi, menjaga jangan sampai harta itu hilang, jangan sampai harta itu misalnya terlupa ya. Kemarin malam saya ditanya oleh seorang teman ya terkait dengan telah terjadi akad mudorobah. Ya, mudorobah itu berarti antara mudorib ya pengelola ya dengan sohibul mal, dengan pemilik modal. Nah, kebetulan ya qadarullah itu bahwa usahanya itu bangkrut. Nah, itu ya defisit lah kita sebut ya, rugi, maka kemudian sohibul mal ini dia ingin mengambil asetnya yang masih ada. Nah, tetapi kemudian ternyata ketika asetnya itu mau diambil, ya ternyata asetnya dalam bentuk ya barang dagangan itu gitu ya, itu banyak yang hilang.
saya kasih contoh, ternyata dia adalah usaha misalnya minyak wangi, yang kecil-kecil aja lah gitu ya, minyak wangi. Nah ternyata setelah dia itu merugi, kemudian dia mau ngambil sisa minyak wangi yang ada, ternyata jumlahnya itu berkurang banyak ya. Nah pihak mudorib ini pengelola mengatakan, iya Pak, apa namanya, mungkin kontrolnya itu kurang sehingga banyak yang banyak yang tercuri atau banyak yang hilang tanpa kita ketahui. Ya. Nah, teman itu kemudian dia bertanya tentang gimana berarti apakah mudorib bertanggung jawab atau itu kerugian yang ditanggung oleh sahibul mal. Nah, dalam prinsip mudorobah kan kita kenal bahwasanya kalau umpamanya kerugian itu memang karena usaha yang betul-betul rugi gitu ya, tanpa adanya kelalaian, maka itu menjadi tanggung jawab bagi sahibul mal. Tapi kalau ternyata hilangnya, mungkin ruginya, bangkrutnya itu adalah karena kelalaian dari mudorib, maka mudorib itu dia wajib untuk menggantikannya. Sehingga jawaban saya bilang ya harus diganti. Ya harus diganti, harus di mudorib itu harus digantikan gitu ya. Sehingga nanti yang tanggung jawab itu adalah mudoribnya gitu ya. Jadi bukan sahibul malnya, karena dia jelas lalai dalam aset dari perusahaannya tersebut. Oke, itu yang pertama. Jadi hifdzul amwal atau hifdzul mal, artinya tujuan dari akuntansi itu adalah menjaga agar harta itu tidak hilang ya, tidak hilang. Nah, kemudian ya berikutnya yang kedua ya adalah tentang eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan ya. Otomatis ketika dicatat kemudian terjadi perselisihan, maka yang jelas, yang real, yang valid itu adalah apa? Adalah yang sifatnya itu yang tercatat dan valid datanya. Sehingga ini ayat ini nanti ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa lafadz dari faktubu ini adalah mensyaratkan agar menulis keuangan ya sesuai dengan apa sifat-sifat dan juga ada karakter ya dalam akad atau dalam kontrak atau dalam sistem keuangan tersebut. Nah, demikian juga bahwa akuntansi ini juga dia membantu dalam mengambil keputusan tadi. Fungsi dari akuntansi itu ya, ini rugi nih, berarti gimana caranya? Oh ini surplus nih, tapi surplusnya itu kurang. Gimana caranya? Wah ini surplusnya alhamdulillah nih sudah bagus, sudah banyak nih. Berarti ya harus harus dipertahankan ya, kalau perlu dia bisa ditingkatkan. Nah, ya, ini adalah fungsi dari apa yang disebut dengan akuntansi. Kemudian juga menentukan hasil usaha yang dizakatkan. Ini karena sudah akuntansi syariah, nanti salah satu bedanya itu adalah dia ada ada zakatnya ya, ada akun zakat plus nanti juga ada akun harta non halal ya. Jadi usaha apa nih yang dizakatkan, berapa persen zakatnya gitu ya. Kemudian nanti terutama nanti di akhir tahun ya. Kemudian juga nanti kalau umpamanya dia akadnya adalah mudorobah ya, atau mungkin akadnya adalah musyarakah, berarti ya penghitungan dari keuntungan itu nanti akan menentukan bagian dari syarik ya, bagian dari mitra dalam syirkah itu gitu ya, berapa bagiannya kalau untung, kalau rugi ya berapa kerugian yang harus ditanggung, sehingga nanti tidak terjadi unsur kezaliman. Dan yang terakhir dari tujuan akuntansi ini adalah menentukan imbalan balasan atau sanksi akuntansi syariah. Ini bertujuan supaya menentukan berapa imbalan bagi hasil yang diberikan, atau bahkan kemungkinan menentukan sanksi ya, ataupun tadi kerugian yang didapatkan. Oke, itu adalah tujuan dari sistem akuntansi. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Kenapa saya bahas ini dulu, saya ulang-ulang lagi, karena kita mau mencari tentang ayatnya. Jangan sampai ayat akuntansi cuma ini saja, ternyata tidak. Nah ini ya, kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang proses dalam akuntansi, atau nanti sebenarnya disebut juga dengan siklus akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Tadi sudah disebutkan, mencatat, berarti pencatatan. Ingat nih ya, saya kasih warna merah biar jelas nih. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatat.
Ya sekarang udah nggak manual lagi gitu ya, walaupun nanti mungkin ada yang manual, tapi sebagian sudah menggunakan software. Nah, pembukuan yaitu mengenali transaksi dan memasukkannya ke dalam catatan. Tadi kalau pakai software ya sudah, ini untuk debitnya, ini untuk kreditnya, mudah sekali ya. Nah, biasanya kan pembukuan itu dilakukan untuk menyajikan data sebagai, nah, ia tidak terpengaruh oleh Oke, mudah-mudahan suaranya terdengar. Nanti saya ada recorder juga. Nah, ya, jadi kita udah sampai kepada proses dalam akuntansi. Pertama itu adalah mencatat. Wah, berarti ada nggak ya ayat tentang mencatat transaksi? Oh, udah ada tadi Al-Baqarah 282 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meringkas. Pak. PowerPoint-nya tidak terlihat, Pak. Oke, oh iya sebentar, berarti harus di ini dulu ya, share ya, maaf, berarti harus di share lagi. Oke, terima kasih sudah ininya. Bentar. Ya, ada aja. Jadi kalau kita mau berbuat baik, pesan moralnya hari ini, ya kalau kita mau berbuat baik itu ternyata banyak ada aja hambatannya. Baik, sudah kelihatan sekarang ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ya, di apa Coba. tadi? Oke, lanjut. Ya. Kita sudah sampai kepada apa yang disebut dengan kelewat nih ya. Tadi dengan proses dari akuntansi. Mohon maaf nih, video saya nggak terlalu kelihatan. Nggak apa-apa lah ya, kita ini kan baik. Nah, tadi ketika berbicara tentang sistem akuntansi dan juga prosesnya, tadi pertama itu ada mencatat ya. Setelah mencatat baru meringkas gitu ya. Nah, setelah meringkas baru nanti yang berikutnya adalah melaporkan. Ini poin-poin terkait dengan pelaporan sistem akuntansi gitu ya. Nah, kemudian yang langkah berikutnya adalah apa? Yaitu terkait dengan aktivitas ya, kita menganalisis ataupun juga mengevaluasi dari data yang sudah kita temukan, atau mungkin apa tadi hasil dari laporan keuangan yang sudah ditemukan gitu ya. Nah, itu nanti disebut dengan apa? Menganalisa ya, nanti di dalamnya itu ada evaluasi. Nah, kemudian ini tadi yang saya sebut dengan siklus akuntansi tidak jauh berbeda sebenarnya. Transaksi keuangan, mencatat segala transaksi keuangan, membuat jurnal dan seterusnya sampai membuat neraca saldo setelah penutupan. Ada jurnal penutup. Ini akuntansi, nanti ini khusus di mata kuliah akuntansi. Nah, dari sini teman-teman semuanya, kemudian kita menemukan nih ternyata dari mulai tadi apa yang disebut dengan proses akuntansi, kemudian juga siklus akuntansi, kita carikan ayat-ayatnya terkait dengan akuntansi dan juga sistem akuntansi syariah. Nah, ya, kita sudah sampai di sini. Ya, inti dari permasalahan atau inti dari perkuliahan kita pada hari ini ya, ini luar biasa sekali cobaannya nih ya. Notebook saya padahal dari pagi belum dipakai, ini sampai kedip-kedip begini gitu ya. Luar biasa sekali nih. Tapi tadi udah saya record juga, dan di record ini juga ada, nanti boleh mengulang dan nanti saya juga upload di YouTube saya ya. Ini untuk apanya nih, kedip-kedip luar biasa ini. Baik, kita akan mulai.
Baik, teman-teman semuanya, kita akan bicara tentang ayat-ayat Al-Quran terkait dengan akuntansi. Ya, materi kita atau subjek kita, mautu kita adalah akuntansi atau ayat dan hadis tentang akuntansi. Kita awali dengan ayat-ayat yang terkait dengan akuntansi. Saya mengambil dari beberapa referensi, ya, ternyata ada minimal itu ada 10 klaster, ya, ayat yang berbicara tentang akuntansi, ya. Pertama adalah berbicara tentang induk dari ayat atau ayat induk, ayat utama lah ya. Ayat utama terkait dengan akuntansi itu sendiri, yaitu pertama adalah di surat Al-Baqarah tadi 282, ya. Kemudian juga nanti di surat yang berikutnya, yaitu di di ayat-ayat Al-Hujurat ayat ke-6, kemudian Al-Isra ayat ke-35, Asy-Syu'ara ayat 181 dan 182. Nah, teman-teman semuanya nanti bisa explore lebih detail nih ya terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang akuntansi. Saya akan membahas di Al-Baqarah 282, ya, kemudian tadi juga di Ali Imran dengan juga di Al-Isra ayat ke-35. Nah, saya akan bicara ini dulu ya, sebelum menjelaskan ayatnya satu-satu. Ternyata Al-Quran yang kita selalu baca setiap hari, saya yakinlah semuanya membaca tiap hari, minimal itu Al-Fatihah dalam sholat itu. Yang akhwat kalau ada halangan yang perempuan ya bisa baca juga gitu ya untuk hafalannya saja. Nah, ternyata di sana juga mengandung tentang bagaimana prinsip, kemudian proses dan juga siklus akuntansi. Nah, ya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya di Al-Baqarah, di Al-Isra ini adalah dia sebagai induk atau ayat utama. Sedangkan dalam prinsip dari pelaporan akuntansi, ya, misalnya dilaporkan secara benar, ya, ini dalam surat Yunus, ya, surat yang ke-10 ayat ke-5. Kemudian yang kedua, bahwa pelaporannya itu dia cepat. Dalam artian cepat itu ya sesuai dengan waktunya gitu ya, bahwa laporan keuangan itu ya 1 tahun misalnya siklusnya nanti di akhir dan on time gitu ya. Kenapa? Karena kalau dilambatkan itu dikhawatirkan akan ya mengandung unsur manipulasi dan sebagainya ya. Ini juga di cepat lapor itu di surat Al-Baqarah, kemudian juga di surat juga Ali Imran gitu ya, kemudian juga di surat Al-Maidah dan juga di surat setelah surat Yusuf, yaitu surat Hud ya, di Ar-Ra'd juga nih Yusufnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa yang namanya laporan keuangan ataupun akuntansi itu dia harus dibuat oleh ahlinya, yaitu akuntan ya, akuntan atau ahlinya, ya, ahlinya gitu ya, sehingga kemudian kita tahu bagaimana proses dari sistem akuntansi itu sendiri gitu ya. Oke, sebentar. Nah, di sana Bu, di kardus bawah. Di bawah, di kardus di bawah. Oke, mohon maaf sedikit. Ya. Nah, oke, baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai kepada tafsir dulu, ke sini dulu ya. Jadi di apa yang disebut dengan akuntansi itu harus dibuat oleh ahlinya, oleh akuntan, sehingga nanti jurusannya pun, prodinya pun prodi akuntansi syariah. Nah, ya, itu tuh penting sekali gitu ya. Kalau kita di ekonomi syariah ya nanti fokusnya di ekonomi syariah, tapi minimal ya harus tahu juga, oh ternyata ada ya. Jadi memang harus profesional, misalnya ada i'malu ala makanatikum inni amilun. Itu berbicara tentang profesionalisme. Kemudian juga nanti ada unsur dalam laporan akuntansi ini kan dia harus jelas, harus Harus dia terang, kemudian jelas, tegas, informatif
informatif, jangan sampai orang susah baca gitu ya. Kemudian ini datanya itu belum clear gitu ya dan lain sebagainya, jelas sekali. Kemudian juga dia memuat informasi yang menyeluruh. Ya nggak mungkin lah, masa namanya juga sudah akuntansi dia detail sampai tadi misalnya hanya beli semacam permen gitu ya, atau mungkin ada kembalian itu harus dicatat gitu ya. Walaupun nanti kalau dalam laporan keuangan ada pengecualian yang memang biasanya itu dimaafkan ya. Nah, kemudian juga informasi ditujukan ke semua pihak, baik itu horizontal ataupun vertikal. Artinya bahwa yang namanya akuntansi itu kan dia dimanfaatkan atau digunakan untuk ya baik itu untuk internal perusahaan ataupun eksternal para pemilik saham gitu ya, kalau sudah ini kan sudah dijual secara publik, ataupun juga mungkin para pemilik modal gitu ya, yang mungkin dia atau anggota komisaris gitu dan sebagainya. Jadi dia harus sifatnya itu dia bisa vertikal dan juga horizontal. Nah, kalau bicara tentang vertikal ini biasa terkait dengan bagaimana ternyata seorang akuntan ketika dia mencatat satu akun akuntansi misalnya gitu ya, satu aktivitas atau siklus akuntansi atau mungkin proses akuntansi, maka dia juga sejatinya bukan hanya antar sesama manusia, bukan hanya hablum minan nas gitu ya, tetapi juga hablum minallahi azza wa jalla. Nah, ini masuk ke dalam norma dalam akuntansi, sehingga apa, ketika dia akan menuliskan misalnya ada semacam yang berikutnya nih, yang ke-8 gitu ya, dia tidak terjadi manipulasi. Wah, ini kayaknya kayak semacam menjadi rahasia umum ya, bahwasanya laporan keuangan antara yang dipublish untuk publik misalnya, atau untuk itu akan berbeda dengan untuk para pemegang saham ya, komisaris misalnya, atau para pemilik modal. Dan kadang berbeda juga dengan kalau dia ingin membuat membuat sebuah pembiayaan dan lain sebagainya. Wah, ini apa ya? Bukan suudon sih ya, tapi nanti boleh ditanya lah ke teman-teman. Akan lanjutkan lagi dan share screen lagi ya. Nah, ya sudah sampai di sini ya, di apa yang disebut dengan siklus atau ayat-ayat terkait dengan akuntansi dan juga sifat dari laporan keuangan ya, laporan akuntansi yang jelas dia tidak ada manipulasi dan juga dilakukan secara kontinu ya, tidak ada yang tersilap atau tidak ada yang ketinggalan, karena tadi juga detail dan juga rinci. Nah, baik, kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282. Nah, ini biasanya kalau di kampus lain, ini biasanya menjadi ayat wajib yang harus dihafal. Jadi teman-teman mohon kalau bisa menghafal ini ya, ini kan gampang saja. Sebenarnya sampai di sini saya sudah cukup ya. Dikata di firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah cukup ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi dengan secara tidak tunai, maka tuliskanlah faktubu. Ya minimal sampai di sinilah Al-Baqarah 282 akuntansi. Bicara tentang akuntansi berarti Al-Baqarah 282, konteks dari ayat ini adalah berbicara tentang kewajiban untuk menuliskan ya transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Kalau tunai bagaimana? Ya boleh juga gitu ya, boleh juga, tetapi penekanannya di sini adalah
tunai. Kenapa? Karena namanya juga tidak tunai kan berarti utang gitu ya. Kalau utang jangan sampai tidak ditulis. Nah, nanti juga kembali kepada kalau utangnya itu misalnya cuma 1.000, cuma 5.000, hukumnya berarti ya mubah gitu ya. Mubah, boleh tulis, boleh tidak. Tapi kalau perusahaan ya mulai dari minimal 10 juta, 100 juta gitu ya, ya wajib untuk ditulis. Kenapa? Karena memang terkait dengan apa? Pertanggungjawaban gitu ya, pertanggungjawaban dan juga nanti bagaimana penjagaan Islam terhadap apa? Harta atau uang. Nah, saya ambil dari tafsirnya Hamka ya ketika berbicara tentang Al-Baqarah 282 ini di tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa perhatikan tujuan ayat, yaitu kepada sekalian atau kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu ya supaya utang piutang itu ditulis. Ini perkataan dari Hamka ya. Nah, ini sebagai sebetulnya apa? Karena itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai, padahal umur kedua pihak sama-sama di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah untuk menuliskan transaksi tidak tunai ya, utang piutang termasuk nanti dalam sistem akuntansi itu ya, itu salah satu dari apa ya, kebajikan atau salah satu dari kemudahan atau syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak manfaat. Kenapa? Bisa jadi manusianya itu lupa ya, lalai atau mungkin sakit, bahkan bisa jadi dia meninggal gitu ya. Kalau meninggal gimana nih? Ya padahal misalnya fulan itu punya utang tapi tidak dicatat, meninggal, ahli warisnya tidak tahu gitu ya. Kemudian yang punya piutang itu nagih. Nah, yang ahli warisnya nanya, "Mana buktinya?" Wah, jadi nggak kuat, susah gitu ya. Nah, maka harus dituliskan. Oke, Hamka juga menambahkan dengan begini, maksudnya dengan penulisan itu maka keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala terpelihara dengan baik sehingga tercapai yang benar-benar karena Allah, dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan ya sudah ada hitam di atas putih, tempat berpegang dan keraguan-raguan hilang sebab sampai sekecil-kecilnya pun dituliskan. Ya, ini tafsir dari Al-Azhar di Hamka. Nah, ternyata kalau kita detailkan ayat dalam Al-Baqarah 282 ini, kita menemukan ada minimal itu ada 6 ya. Ada 6 tadi yang disebut dengan proses akuntansi. Nah, ini kita lihat. Pertama adalah terkait dengan identifikasi transaksi. Ini transaksinya apakah dain, apakah cash tunai, atau dia ajali musamma atau bertangguh, atau ya utang lah bahasa itunya ya, bahasa sekarangnya itu lebih mudah gitu ya. Menunjukkan identifikasi proses akuntansi, di mana identifikasi adalah proses awal akuntansi ya, apakah termasuk kategori aset atau mungkin kewajiban atau modal atau beban atau juga income atau pendapatan. Jadi kita tahu nih, oh ini berarti kalau umpamanya kita utang, betul-betul utang ya, qardul hasan, berarti dia masuk ke dalam utang, dan itu dia kewajiban yang harus dibayar gitu ya. Kalau umpamanya ternyata itu adalah pendapatan, oh berarti ini masuk, kita kategorikan ke dalam ke dalam pendapatan yang nantinya menjadi aset gitu ya. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan Al-Baqarah 282 ini, yang pertama adalah kita bisa ambil adalah identifikasi dari transaksi. Yang kedua yang sudah umum yang kita pahami adalah mencatat transaksi ya. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran itu ada 7 kata dalam ayat ini ya. 7 kata ini ada kata-kata kataba, yaktubu, kitaban, uktub, atau kataba, yaktubu, uktub ya. Ternyata ada 7 kali ya. Nah, salah satu makna dari akuntansi tadi sudah sebutkan, accounting, to count, itu adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi ya. Nah, pencatatan ini dimaksudkan dalam Al-Quran itu sebagai bukti yang akan menjadi keterangan transaksi ya, sebagaimana definisi dari akuntansi dari pemakai, yaitu penyedia informasi. Udah jelas sekali lah ya bahwasanya ayat ini faktubuh berarti mencatat, berarti pencatatan transaksi. Kemudian yang lainnya, yang ketiga, ada juga nih yang disebut dengan periodisasi. Tadi ada periode akuntansi, mudah-mudahan nyambung ya.
Nah, yang di sini sebelumnya nih ya tentang proses dari akuntansi itu sendiri ya, dan meringkas, menganalisis, membuat jurnal gitu ya. Nah, ternyata tadi ya ayatnya di sini ada periode ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu dalam bermuamalah ya. Masih ini lagi, baik kita lanjutkan lagi, saya akan share lagi ya. Nah, kita udah sampai kepada tadi periode periode akuntansi, kemudian yang berikutnya itu adalah katibun. Nanti sebenarnya ada di Al-Baqarah 283 ya. Di Al-Baqarah 283 dikatakan dikatakan itu apabila wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban. Nah, ada menggunakan kata-kata katib ya. Berarti kalau bicara tentang katib, berarti ayat ini juga di 282 juga ada kata tidak, kalau tidak menemukan katib gitu ya, seorang penulis gitu ya, maka berarti di sana ada profesi dari akuntan. Ya, profesi dari akuntan yang menjadi sebuah keniscayaan dalam ayat ini ya. Kita lihat tadi di sebelumnya tentang tentang profesi ini ya. Jadi ada profesi, kemudian yang berikutnya adalah karakteristik ya. Karakteristik dari akuntansi, apakah dia modalnya ya, pokok akuntansinya ya, kemudian juga nanti bisa dilihat dari sisi misalnya yang dia betul-betul dia harus dipahami gitu ya. Kemudian juga bagaimana siklusnya itu sendiri, dan juga nanti yang paling penting juga adalah dari sisi bagaimana pertanggungjawabannya ya, bagaimana pertanggungjawaban dari proses akuntansi itu sendiri. Nah, ini adalah ayat di Al-Baqarah 282 yang menjadi ayat utama terkait dengan sistem akuntansi ya, di mana ada keharusan untuk mencatat, kemudian identifikasi dari akad, kemudian juga ada profesi dari akuntan, kemudian juga keterpercayaan dari sistem akuntansi itu sendiri, sampai kepada pertanggungjawaban dan tidak boleh adanya manipulasi di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih seperti biasa, masih ada sedikit gangguan. Padahal saya udah di lantai 2 ini. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Tadi kalau di Al-Baqarah 282, sekarang saya ingin berpindah yang berikutnya, yaitu terkait dengan ayat tentang akuntansi. Kemudian secara spesifik adalah nanti dilihat dari sisi dilaporkan segera, kemudian juga tidak terjadi manipulasi. Ini saya tidak ambil secara keseluruhan ya. Ketika bicara tentang ayat tentang akuntansi, kita diingatkan tadi dengan Asy-Syu'ara ayat 181 182 ya. Nah, baik teman-teman semuanya, ini tadi yang saya sebutkan yang menjadi ayat utama ya, ayat utama dalam akuntansi. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-181 dan 182. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auful kaila wala takunu minal muhsirin wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang takaran yang harus tepat, kemudian juga jangan sampai ada orang lain yang dirugikan, ya kan? Ketika kita misalnya sebagai pedagang, gitu kan, kemudian kita mengurangi timbangan, otomatis kan orang itu dirugikan, dan secara Islam kita berdosa.
Ya, nanti kalau dalam penulisan juga sama, bahwasanya ketika harga itu, wah ini yang paling banyak nih biasanya ya kita hadapin nanti kalau jadi praktisi hati-hati ya, atau mungkin jadi akuntan atau mungkin jadi bendahara. Jadi misalnya harga laptop misalnya, harganya misalnya 10 juta ya, 10 juta ya, tapi kemudian karena pinter menawar gitu kita dapatnya jadi 9 juta. Nah, terus biasanya nih pihak toko itu akan mengatakan, "Pak, mau ditulis 9 juta atau 10 juta?" Kan ini harganya 10 juta sebenarnya. Ya udah Pak, 10 juta aja. Wah, ini masuk korupsi nih ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Yang ditulis di akuntansinya itu 10 juta padahal harganya adalah 9 juta, yang 1 juta masuk kantong sendiri. Ini haram dan tidak diperbolehkan karena ini merugikan siapa? Ya merugikan perusahaan otomatis. Ya mungkin pertama sekali nggak kelihatan, 2 kali nggak kelihatan, 3 kali, 4 kali, wah orang tahu di laporan keuangan, kemudian juga nanti di beberapa audit itu akan ketahuan bahwa oh harganya sekian gitu ya, komputer kok aman tambah pemerintahan itu di tadi di di sekolahan atau di perusahaan ya. Ini terkait dengan ini nih ya, jangan sampai kita masuk nih catatannya juta padahal harganya 9 juta. Korupsi nggak boleh ya, ikhtilas ya. Ikhtilas itu adalah ya mencuri atau bisa dikatakan tidak amanah gitu ya. Jadi merugikan orang lain di sini berarti ya yang rugi siapa? Perusahaan ya. Tadi saya udah sampai misalnya ada kita sebagai misalnya sebuah perusahaan, kita kerja di sebuah perusahaan, kemudian ternyata perusahaan itu membuka tender. Wah, ada teman kita nih yang memang bidang IT misalnya, ada pengadaan lab komputer misalnya. Yaudah, satu set komputer ini harganya misalnya murah saja lah ya, 5 juta. Di sana ini sangat tercela ketika lima takulu nama la taf'alun gitu ya. Jadi kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan atau kita mencatat sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada gitu ya. Ini penting sekali nih sebagai calon ekonom muslim dan akuntan muslim ya. Kemudian juga di surat Al-Hujurat ayat ke-6 juga ini sebenarnya terkait dengan tabayun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam sistem laporan keuangan ya, di mana ketika mungkin ada pembelian atau mungkin ada income dan lain sebagainya itu betul-betul tadi kan harus teliti, harus detail ya. Ingat di sini di slide sebelumnya tentang prinsip-prinsip dari akuntansi gitu ya. Jadi dia betul-betul harus detail ya, kemudian harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Maka dia harus betul-betul benar
ya, harus diteliti. Maka Al-Hujurat ayat ke-6 ini berbicara tentang tabayun, kita meneliti berbagai informasi yang akan dimasukkan ke dalam proses akuntansi itu sendiri, atau yang akan diproses dalam sistem akuntansi itu sendiri. Nah, kemudian di Al-Isra ayat ke-35 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, lagi-lagi ini juga terkait dengan kejujuran, terkait dengan kredibilitas, ya, terkait dengan catatan yang harus profesional. Nah, masuk ke dalam semuanya di surat Al-Isra ayat ke-35. Nah, kemudian ini saya tidak keseluruhan, saya ambil di surat Yunus ayat ke-5. Ini yang paling penting menurut saya, karena sebenarnya semuanya penting karena itu proses akuntansi, tapi karena panjang sekali gitu, nanti jangan-jangan nggak ada waktu untuk tanya jawab lagi gitu, kayak kemarin tiba-tiba habis waktunya gitu, sayang sekali nih ya. Oke. Dilaporkan secara benar, jelas sekali dalam surat Yunus ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, ya, atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kalian itu mengetahui adada sinin wal hisab. Tadi sebutkan ya di ayat pertama ada kata-kata adada sinin wal hisab. Jadi agar kita itu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, ya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan sebenar-benarnya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Jadi kalau dikatakan simpelnya, akuntansi dalam syariah ada nggak sih? Ada. Kenapa buktinya? Karena kita semuanya sebagai seorang muslim, nanti yang non muslim pun akan dihisab, ya, akan wal hisab, ya, dihisab itu dihitung. Ini amal baiknya, berarti dia masuk ke dalam masuknya ke dalam kredit gitu ya, masuk ke pendapatan yang baik. Mungkin ada yang didebit nih karena pernah berbuat dosa, ini kebaikannya berarti ini ditimbang, ini yang keburukannya ditimbang semuanya. Oh, ternyata masih ada kebaikannya nih gitu ya. Oh, berarti dia masuk surga. Yaitu salah satu dari sistem akuntansi yang detail. La yughadiru ya, tablet ya, tahu ya, dalam bentuk kayak handphone, gadget gitu ya, atau mungkin sudah bentuknya hologram gitu ya. Oh, kelihatan nih ketika saya masih bayi, ketika saya masih kecil, ketika saya sudah balik, ketika saya sudah dewasa. Aduh, malu banget nih waktu saya mungkin naudzubillah berbuat dosa gitu. Ketika saya berbuat baik, pernah sedekah nih, atau mungkin pernah lagi jalan di belakang kampus nih, lihat ada mungkin hanya bungkus permen gitu, kemudian saya ambil di tempat sampah. Jadi amal kebaikan gitu ya. Nanti ada juga ketika kita berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, itu banyak sekali itunya, timbangannya itu berat gitu ya. Timbangannya itu memberatkan dan sangat besar sekali manfaatnya. Nah, itu yang detailnya ya. Kemudian nanti dalam proses di perusahaan tentu saja banyak sekali pengembangan terkait dengan akuntansi itu sendiri. Nah, demikian juga ini tidak terjadi manipulasi. Wah, ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai
Ya, kalau mahasiswa sih ideal, dosen juga ideal ya, idealis dan dosen juga idealis, mahasiswa juga idealis dan insya Allah dalam tanda petik tanpa dosa gitu ya. Oh betul nih Pak, bener Pak katanya harus tidak terjadi manipulasi. Tapi giliran sudah bekerja gitu ya, sudah bekerja di perusahaan, kemudian mungkin atasannya bilang ya ini diinin dikit lah gitu kan, STS lah sama-sama tahu gitu. Wah ini sudah berat ini biasanya kalau sudah masuk ke dunia praktisi ya. Kalau kita kuat ya harus kuat memang gitu ya, nggak bisa Pak gitu kan bahwa nggak boleh memasukkan misalnya harga tadi, harga laptopnya itu apa 5 juta gitu ya, kemudian saya tulis 5.500.000. Enggak Pak, saya nggak mau, mendingan saya keluar kerja aja Pak daripada harus berbohong seperti ini. Wah luar biasa, alumni dari program studi ekonomi syariah di UPN Veteran Jakarta. Amin, ini yang membuat negara maju dan ini salah satu bukti dari bela negara ya. Katakan tidak untuk korupsi. Wih, semangat ya, harus semangat ya anti korupsi. Baik, nah ini ya tentang korupsi bisa masuk juga nih di surat Al-Haqqah ayat ke-20 dan juga An-Naba ke-27. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Haqqah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah masfufah wa zarabiyyu mabthusah, wah dan seterusnya ya di surat Al-Haqqah. Kalau teman-teman yang hafal tahu lanjutannya gitu ya. Jadi sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Ini dzanantu, saya yakin, saya menyangka seyakin-yakinnya anni mulakin hisabiyah. Saya akan menemukan atau saya akan nanti dipertemukan dengan hisab. Nanti ada yuhasabu hisabai yasiro. Orang-orang yang kita baik itu baik terhadap diri sendiri, baik di dunia, baik secara agama, baik secara kemasyarakatan, baik kepada ya semua warga negara gitu ya, semua manusia, maka hisabnya itu akan yang baik. Nah, ngaji dikit nih setelah zuhur gitu ya, karena kan ayat dan hadis gitu ya. Ngajinya itu adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan gitu ya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebagai seorang muslim wajib untuk kita berbuat baik kepada semuanya. Muslim jelas, non muslim juga, binatang juga, ya tumbuhan jelas juga. Ya jadi jangan sampai lihat kucing gitu ya, iseng saya tendang, nggak boleh seperti itu gitu ya. Atau mungkin ada semut, lagi kesel banget saya saya tindis ininya semutnya mati, padahal nggak salah, nggak boleh seperti itu ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apalagi kalau Anda menjadi seorang akuntan, Anda menjadi seorang bendahara, Anda menjadi seorang sekretaris, Anda menjadi seorang pegawai ya, jangan sampai apa ya tadi sesuatu yang kita sebagai seorang muslim malah jadi bikin onar gitu ya, malah menjadi bikin permasalahan. Al muslim alladzi salima muslima min yadihi walisanihi. Ya seorang muslim yang baik itu adalah ketika ya manusia lainnya, muslim lainnya, manusia lainnya itu terbebas dari gangguan lisan dan juga tangannya. Nah ini ngajinya gitu ya. Kemudian juga di An-Naba, wah insya Allah udah hafal ya surat An-Naba nih ya, yaitu innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ya sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Ini profil daripada orang-orang non muslim ya, dimana mereka itu tidak takut dengan hisab ya. Apa mereka artinya mereka kok ditulisin nanti dalam ayat yang lainnya dikatakan ini sampai detail gitu, cuman saya mungkin jalan gitu ya, saya lagi duduk begini, saya lagi duduk nih di atas kursi, lihat ada semut nih di kaki saya, betul nih beneran gitu ya. Kemudian saya iseng, saya injek gitu ya, pas lihat di akhirat ternyata
kok ada sih gitu detail banget gitu ya, atau mungkin kakinya mau melangkah dikit mungkin mau kemana gitu, itu semuanya dituliskan ya, dituliskan baik yang besar ataupun yang kecil, detail. Nah itu juga nanti salah satu tadi prinsip dari akuntansi itu betul-betul detail dituliskan gitu ya. Nah ini tidak terjadi manipulasi. Kalau ayat yang di atas terkait dengan apa? Dengan bahwasanya semua amalan manusia itu nanti akan dihitung, kemudian juga hisab itu dia juga detail, tidak ada tidak ada manipulasi, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi betul-betul wa aqimul wazna bil qist ya, atau mungkin dikatakan juga iqamatul adalah ya, keadilan betul-betul ditegakkan di akhirat sana gitu ya. Saya mau cerita dikit gitu ya. Cerita dikit begini. Binatang tadi karena ngomongin semut gitu ya. Jadi nanti semua manusia itu kan dibangkitkan setelah meninggal dunia, semuanya manusia semuanya itu dibangkitkan ya. Nah termasuk juga binatang, tapi binatang nanti binatang yang pernah atau yang dia terjadi sengketa. Wah binatang ada sengketa juga ya, iya gitu. Misalnya tadi 2 ekor semut ya, 2 ekor semut itu nanti akan dibangkitkan ya, dia akan dihidupkan. Nah, setelah dihidupkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, semut yang kamu matinya, karena semut ya mati ya, bukan meninggal. Semut yang kamu matinya itu karena digigit oleh semut yang satu ini, maka sekarang gantian. Ya, gantian. Semut yang mematikan kamu itu sekarang kamu gigit sampai mati. Nah, kalau sudah semuanya, kalau binatang sudah langsung selesai. Jadi istilahnya kisos gitu ya. Yang dulu mungkin pernah sama temennya lagi iseng gitu, mungkin semut lagi jalan di pinggir kolam gitu, sama iseng temennya didorong gitu ya. Didorong kecebur ke kolam langsung hanyut mati. Nanti di akhirat diinikan lagi, dihidupkan lagi 2 semut itu, kemudian semut yang tadi didorong itu gantian didorong gitu ya sampai mati. Kemudian hadis, karena materi kita adalah hadis akuntansi gitu ya. Your internet connection is unstable. I'm so sorry ya. Ini aduh saya malu sekali sebenarnya, sangat tidak profesional gitu ya. Jadi mohon maaf untuk admin dan juga semua mahasiswa gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita akan bicara tentang hadis tentang akuntansi. Nah, kita ingat tentang prinsip-prinsip dari akuntansi. Dari awal sedikit ya, tentang prinsip dari akuntansi, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan entitas ekonomi, periode akuntansi, ya, kemudian ada biaya, kemudian ada satuan moneter, kesinambungan usaha, kemudian pengungkapan penuh, kemudian pengakuan pendapatan, mempertemukan konsistensi dan materialitas, juga termasuk di sana ada accrual accounting, ya, ada periodik, ya, kemudian juga fungsinya dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata ya ujung dari akuntansi itu salah satunya adalah bagaimana agar manusia itu betul-betul berlaku jujur, jangan sampai terjadi manipulasi ya. Atas sabda dari Nabi SAW, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena ya kejujuran itu ya membawa kepada albir. Albir itu artinya kebaikan gitu ya, bukan bir minuman ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan itu juga mengantarkan seseorang ke surga. Nah, alaikum bisidqi. Udahlah sampai di situ aja lah diapalinya gitu ya. Kenapa? Ternyata ya tadi ya kredibilitas, profesionalitas, ya entitas, karakter dari seorang muslim itu adalah jujur.
Nah, masuk juga ke dalam ekonomi, bisnis, finance, accounting, ya, semuanya didasarkan kepada kejujuran. Nah, saya ingin menyebutkan ini yang saya mengatakan Islamic economic business accounting finance is for all humankind, ya, not only for Muslim. Ya, ekonomi, bisnis, keuangan, akuntansi, syariah gitu ya, akuntansi syariah, ekonomi syariah, bisnis syariah, keuangan syariah, semuanya itu didasarkan kepada kejujuran yang ini menunjukkan ya bahwasanya semuanya itu adalah bukan hanya untuk muslim tetapi juga untuk non muslim dan juga untuk semua umat manusia. Nah, ini bedanya. Semakin kita belajar, semakin yakin. Ekonomi, finance, ya business, accounting, semuanya mengajak kepada kebanggaan. Nggak ada tuh yang, oh ini berarti harus akuntansi syariah, harus Islam dong. Ya harus Muslim. Enggak gitu ya. Tidak gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah nilai-nilai universal. Ya, nilai-nilai keadilan, kejujuran yang semua agama, semua kepercayaan, semua etnis, semua sara itu ya harus. Ya, jadi nggak ada tuh orang-orang misalnya bangsa A gitu ya mengajak kepada suruh nggak jujur, suruh bohong. Wah, gitu mungkin ada kali golongan apa ya, Syiah kali gitu ya, yang dia tuh biasanya pakai takiyah gitu ya. Jadi harus apa? Ya jujur lah. Orang Cina juga jujur yang memang betul-betul jujur. Orang Afrika juga jujur. Orang Amerika, orang Europe juga jujur. Orang Aborigin juga jujur. Orang Jawa, Sunda, Padang, Makassar, Bugis, ya Papua, NTB, NTT semuanya ya mereka jujur itu pasti akan dihargai. Woi, panjang sekali ceritanya jadinya ini ya. Oke. Jadi hadis tentang akuntansi diantaranya adalah hadis tentang alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Nah, kalau ini lanjutannya ini sebenarnya kalau orang yang dia berlaku jujur terus gitu ya, maka dia akan orang-orang juga bilang asidik. Makanya Abu Bakar asidik itu salah satunya adalah karena dia itu selalu berlaku jujur gitu ya. Tapi orang sudah pernah bohong sekali, 2 kali, 3 kali, orang udah nggak percaya. Kadzab di situ dikatakan tuh. Wa yatakharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala juga sama gitu ya. Ketika kita itu selalu berlaku jujur terus maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini fulan ini tadi ada Revi Triwardani Rifai yang ada tulisannya di saya ini ada termasuk orang yang jujur gitu ya. Ada Aulia juga, ada siapa lagi nih banyak nih. Nah, ini saya berkedip-kedip terus ini apa namanya notebook saya. Oke ya. Jadi kejujuran. Oke. Hadis berikutnya adalah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang bagaimana tentang lanjutan atau asbabul wurud dari ayat Al-Baqarah 282. Kalau hadis berarti adalah asbabul wurud, kalau mamanya ayat adalah asbabun nuzul. Ya, jadi ada satu asbabun nuzul tentang Al-Baqarah 282 ini yang kemudian dijelaskan oleh para sahabat terkait dengan penulisan ya dalam akad yang dilakukan secara tidak tunai ya. Ini di hadis yang kedua ya terkait dengan apa? Terkait dengan akuntansi ini ya. Kemudian yang berikutnya juga yang berikutnya terkait juga dengan hadis baik salam. Fikai li maklum wa wazni maklum ila ajali maklum. Wah, ya, bahwasanya qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika beliau itu sampai di Madinah, ternyata penduduk Madinah itu sudah terbiasa melakukan bai atau jual beli salaf atau jual beli salam. Ya, nah kalau yang teman-teman yang di perbankan tahu ya, oh jual beli salam berarti jual beli salam itu adalah jual beli pesanan, jual beli salaf juga jual beli pesanan. Jadi mereka tuh biasa mengatakan fitimari sana wa sanatain. Jadi begini,
orang Madinah itu dia akan membeli satu kebun misalnya gitu ya, bukan satu kebun tapi oke saya akan beli kurma di kebun ini selama 1 tahun. Harganya berapa? Harganya itu misalnya berapa ya? Ya kita sebut saja lah 100 juta gitu ya karena luas gitu ya. Oke, saya akan bayar 100 juta gitu ya. Tetapi nanti pada waktu yang ditentukan kurmanya itu ada ya, panen ya gitu ya, jumlahnya sekian, ininya sekian. Maka kemudian Nabi bersabda, man aslafa fit tamrin, siapa saja atau barang siapa yang memesan kurma, hendaknya fal yuslif, hendaknya dia itu memesan fi kaili maklum, pada takaran yang jelas gitu ya, takarannya itu jelas, timbangannya juga jelas, dan waktu penyerahannya pun ila ajali maklum itu pun jelas. Nah, di sini dia masuk ke dalam sebuah pendapatan gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan dia bukan basic accrual accounting gitu ya. Jadi dia itu oke, saya akan pesan ini gitu ya. Kemudian nanti bayar dulu nih gitu ya. Nanti kemudian penyerahannya itu nanti belakangan gitu ya. Jadi saya bayar dulu, penyerahannya itu belakangan. Nah, ini nanti masuk ke dalam di akad yang lebih kontemporer itu nanti ada disebut ijarah mausufah fi zimmah gitu ya. Saya mau nyewa gitu ya, tapi kemudian saya mau nyewa driver, saya mau nyewa Grab car atau mungkin Grab mobil ya, motor ya gitu ya. Nah, kemudian saya akan bayar dulu, saya kasih uangnya di sana, kemudian nanti saya akan pakai waktu tertentu ketika saya di Jakarta, saya ke Surabaya, ke Semarang dan lain sebagainya, yaitu ijarah mausufah fi zimmah IMZ gitu ya. Nah, kalau ini ini kalau mungkin kalau mamanya kurma agak lama gitu ya, agak susah gitu ya. Sekarang agak susah gitu ya. Lah, saya mau beli handphone. Oke, saya mau beli handphone, ya ini uangnya saya bayar, harganya misalnya ya 2 juta aja lah ya. Nih, saya punya uang 2 juta, saya mau beli handphone, kemudian mereknya ini, kemudian ya ini ada Resen Abdurrahim. Mohon maaf, sudah jam 3, Pak. Oh, semangat sekali ya. Ya udah saya selesaikan lah, minta waktu 5 menit lagi gitu ya, 5 menit lagi. Jadi 5 menit ya, boleh ya. Ini sebenarnya saya kedip-kedip banget sebenarnya ini ya, tapi nggak apa-apa. Oke, dikit lagi. Jadi tadi gini, oke, saya mau beli handphone, saya punya uang 2 juta nih, saya kasihkan 2 juta. Kemudian handphonenya mereknya A gitu ya. Kemudian spesifikasinya ini, tipenya ini, kemudian RAM-nya sekian, kameranya sekian piksel, kardusnya sekian. Nah, kapan ditentukan? Bulan depan, tanggal 1 Juni misalnya. Itu berarti baik salam. Uangnya saya kasihkan, tapi akan saya menerima handphonenya itu tanggal 1 Juni. Nah, maka itu harus dipastikan fal yuslif fi kail ma'lum wa wazn ma'lum ila ajalim maklum. Bagaimana, perlu dicatat nggak? Wah, perlu, boleh gitu. Karena konteks ini sebenarnya bukan pencatatannya, tapi lebih kepada ketepatan waktu ya, kemudian juga tepatnya atau pasnya takaran atau timbangan gitu ya, dan juga transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Sudah bayar, uangnya sudah dikasih, tapi kemudian barangnya belum ada. Nah, ini nanti masuk ke dalam pengecualian istisna dalam baik. Kan ada teman-teman yang suka nanya, gimana Pak, saya jual beli tapi barangnya belum ada. Ya misalnya nih, tadi malam saya beli panci elektrik. Saya transfer 150.000, dia masuk ke dalam accrual accounting, kemudian juga pencatatan, kemudian waktu yang ditentukan ya, dan juga dari sisi keterjaminan dalam hal bagaimana sebuah transaksi itu dilaksanakan. Terakhir sekali yaitu dari asar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Ini adalah cerita tentang tadi salaf itu ya. Ashhadu anna salafa madmumun
Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu al-ayat. Rawahu Syafi'i wa Tabari wa Abdul Razzaq wa Ibnu Abi Syaibah wal Hakim wal Baihaqi wa sahahahu al-Albani. Ya, ini Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, ya, beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa jual beli salaf tadi tidak secara tunai itu terjamin hingga tempo yang ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan dan diizinkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi bentuknya salaf dia adalah dain, utang piutang, dan juga merujuk Ibnu Abbas ini mengambil juga ayat tadi di Al-Baqarah 282 yang menunjukkan bahwasanya sistem akuntansi, prinsipnya, karakternya, prosesnya, siklusnya, semuanya ya ada dalam konteks secara general di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. What's next? Setelah itu apa? Setelah itu adalah tugas kita sebagai sarjana muslim, sebagai seorang muslim untuk mengembangkan berbagai teori-teori terkait dengan akuntansi. Sayangnya saya beberapa kali komunikasi dengan kalangan akademi atau ahli akuntansi, ternyata ilmu dari akuntansi syariah ini belum begitu berkembang dengan baik. Sama mirip dengan ilmu psikologi psikologi Islam yang belum berkembang dengan baik, sehingga tugas kita bersama nanti teman-teman yang mungkin memang fokus di akuntansi gitu ya, suka atau mungkin kerjanya di akuntansi, bisa belajar, oh ternyata ini loh nilai syariahnya, oh ternyata masih sedikit nih yang bisa dilaksanakan, berarti kita harus kembangkan teori-teori terkait dengan akuntansi syariah. Saya membimbing satu tesis judulnya tentang sejarah dari akuntansi syariah, ada bukunya juga, itu bisa menjadi bahan bacaan juga untuk kita bisa memperkaya tentang subjek dari ayat hadis ekonomi atau ayat hadis akuntansi. Nah, demikian ya, karena waktunya sudah habis nih. Kalau saya udah nggak share screen baru kelihatan semuanya. Tapi mohon maaf, muka saya nggak kelihatan ini. Ada file to start the video camera. Please select another video camera in setting. Mohon maaf sekali gitu ya. Tapi sudah saya share. Sudah saya rekam semua dengan ini saya. Nanti bisa lihat di YouTube saya kalau belum jelas ayat-ayatnya. Kemudian slide-nya juga sudah saya kirimkan. Nanti boleh dibaca. If you have any question, please ask me, PM to me, send message for me. We can discuss about Islamic economic, Islamic business, muamalah, Islamic finance, and also accounting. Baru semester 2 ini ya. Nanti tentang penulisan, tentang tesis, skripsi, silakan komunikasi dengan saya, gratis, free, majana. Kayaknya atau ada yang mau nanya nih? Mungkin satu orang ada yang mau nanya. Oh, saya sebentar, jangan ini dulu, saya mau print screen dulu. Tadi sisa 58 ya. Sisa 58. Oke, sebentar saya mau print screen dulu. Nanti sebagai bukti laporan perkuliahan. Sebentar. Di ini yang pertama. Oke. Kemudian di slide yang kedua, di screen yang kedua. Bentar. Oke. Ini banyak sekali ya. Farnisa, Fitri Prasetya, Jihan Anggraini, Tifa, Rania. Banyak sekali, luar biasa. Jadwalnya kemarin tapi libur. Sebenarnya kalau saya sih nggak libur juga gitu sebenarnya ya, tapi ya tidak apa-apa, kadang orang itu perlu istirahat sejenak gitu ya. Baik tuh, alhamdulillah sudah azan di sini. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Mohon maaf atas kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Silakan kalau yang Anda belum paham boleh tanya ke saya. Diskusi WA saya sangat open, buka 24 jam. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep studying, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Banyak, Terima kasih, Pak.